Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para umahat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, tidak lupa marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan begitu banyak kenikmatan yang tidak terhingga kepada kita semua, sehingga kita di kesempatan siang yang berbahagia ini bisa kembali menghadiri majelis ilmu yang kita berharap mudah-mudahan dengan barokahnya ilmu bisa memperbaiki keadaan kita, menjadikan keadaan kita jauh lebih baik, menjadikan kita menjadi hamba Allah yang bisa beribadah dengan baik. Dengan menuntut ilmu, kita menyadari bahwasannya menuntut ilmu adalah kiat yang terbaik untuk melakukan perbaikan diri. Sehingga salah satu dari kunci kesuksesan agar orang itu berhasil, jangan pernah membiarkan diri ini stagnan. Jangan pernah berhenti dan jangan pernah diam saja. Yang mana seseorang itu harus punya motivasi untuk maju, harus meningkatkan ilmunya, meningkatkan skill dan kemampuannya, harus ada usaha untuk mengatur dan meningkatkan kemampuan kita secara efektif. Penting bagi kita untuk mengupgrade kemampuan dan skill yang akan membuka kesempatan lebih besar untuk meraih kesuksesan. Sehingga kita senantiasa mengupgrade keilmuan kita, ilmu agama. Karena ilmu agama adalah sumber kebaikan. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuk seseorang, maka Allah akan pahamkan ilmu agama kepadanya. Sehingga ilmu agama itulah kebaikan di dunia. Bukankah kita kan sering berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apa arti Rabbana atina fid dunya hasanah? Para ulama ahli tafsir menjelaskan, ternyata makna dari Rabbana atina fid dunya hasanah maknanya adalah
Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah menjelaskan al-ilmu wal ibadah. Ya Allah, berikanlah kebaikan di dunia. Apa itu kebaikan di dunia? Ilmu dan ibadah. Jadi seseorang yang memiliki ilmu dan rajin beribadah, berarti ia telah diberikan kebaikan di dunia ini. Wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat. Apa itu kebaikan di akhirat? Itulah surga. Sehingga para ummahatnya harus kita tanamkan dalam hati ini. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, harus kita tanamkan bahwasannya kita ini adalah talibul ilmi. Seorang muslim harus ingat apapun profesinya bahwasanya dia adalah seorang penuntut ilmu. Ya. Apa saja profesi kita adalah seorang talibul ilmi. Ketika para ulama ditanya kapan belajar, sampai kapan? Itu dari sejak lahir sampai meninggal dunia, sampai ke liang lahat, dari tinta sampai ke kuburan. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah sejauh mana perhatian kita terhadap ilmu, sejauh mana rasa butuh kita terhadap ilmu. Karena manusia itu sangat-sangat butuh terhadap ilmu. Sebagaimana Imam Ahmad, beliau pernah berikan nasihat, an-nasu yahtajuna ilal ilmi mislul khubzi wal ma'i. Manusia sangat membutuhkan ilmu lebih dari sekedar makanan dan minuman. Li'annal ilma yahtaju ilaihi fi kulli sa'ah. Karena ilmu itu kita membutuhkan setiap saat, setiap detik dalam hidup kita butuh ilmu. Karena kita selalu membutuhkan petunjuk Allah, bimbingan Allah. Wal khubzu wal ma' fi kulli yaumin marratan aw marratain. Sedangkan apa? Makanan dan minuman, kita sehari mungkin hanya butuh sekali, 2 kali, 3 kali. Berbeda dengan ilmu. Sehingga yang menunjukkan betapa besarnya rasa butuh kita terhadap ilmu, jika suatu hari terlewatkan, suatu siang hari, malam hari terlewatkan, tidak ada faedah ilmu yang didapat, dia akan bersedih. Ya Allah, hari ini kok gak ada ya yang saya baca. Ya Allah, hari ini kok gak ada yang saya dengarkan dari kajian. Ya Allah, hari ini kok gak ada teman yang ngasih faedah ilmu. Jadi Masya Allah, bagaimana menumbuhkan bi'ah, lingkungan yang cinta ilmu, lingkungan yang jika bertemu, yang dibahas adalah membahas ilmu. Masya Allah, jika ketemu yang dibahas apa? Ilmu. Ini adalah penuntut ilmu yang sejati. Kita lihat bagaimana para ulama sangat cinta dan rindu terhadap ilmu. Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan bahwasanya kerinduan
kerinduan seorang penuntut ilmu terhadap ilmu itu lebih besar daripada kerinduan seseorang terhadap kekasihnya. Kerinduan seseorang terhadap ilmu lebih besar daripada kerinduan seseorang terhadap kekasihnya. Bahkan Al-Imam Ibnu Jauzi memberikan nasihat bahwasannya sebaiknya kita itu di rumah memiliki tempat khusus untuk menyendiri, yang dimana di sana kita bisa membaca buku, bisa menikmati indahnya petualangan pikiran. Ketika membaca buku-buku, Masya Allah, yang tersusun rapi di rak-rak buku. Para umat yang dirahmati Allah, sehingga alhamdulillah adanya kajian seperti ini sepekan sekali yang kita khususkan, semoga memotivasi kita di dalam menuntut ilmu. Semoga membimbing kita ke jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama ilmu ini sangat-sangatlah kita butuhkan ketika apa? Ketika berbagai macam cobaan dan ujian menerpa seseorang. Ketika seseorang diuji dengan kesusahan, dengan kesulitan, entah terkadang seseorang itu diuji dengan ekonominya, diuji dengan keluarga yang sakit, diuji dengan tetangga yang buruk, dan berbagai macam ujian yang sangat banyak dalam hidup ini. Karena kita yakin bahwasannya kehidupan itu ibarat roda yang terus berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Kadang kita merasakan kenikmatan dan kadang diuji dengan kesusahan. Ibaratnya kita sedang berlayar. Ibaratnya rumah tangga itu adalah bahtera yang sedang berlayar menuju pulau impian. Nah, pulau impian inilah surga. Ketika bahtera rumah tangga itu berlayar, kadang Masya Allah berlayar dengan penuh nikmatnya, angin yang sepoi-sepoi, hembusan gelombang yang Masya Allah dengan pelan, ditambah kicauan burung yang ada di langit angkasa sana, ditambah dengan terbitnya matahari atau tenggelamnya matahari, hembusan angin yang Masya Allah, kapalnya sedang berlayar dengan penuh kedamaian. Jadi ini rumah tangganya, kehidupannya baru nikmat-nikmatnya, seperti berlayar dengan penuh kedamaian. Namun harus kita ingat yang namanya gelombang di samudra lautan sana tidaklah dalam satu keadaan saja. Akan tapi di sana ada gelombang yang lebih besar. Terkadang seseorang berlayar bertemu dengan badai yang menghempaskan bahteranya, menunjukkan bahwasanya orang yang hidup terkadang ditimpa dengan berbagai macam masalah. Ketika badai masalah datang, ditambah dengan hujan yang deras, ditambah kilatan petir yang menyambar-nyambar, saat itulah nahkoda dan penumpangnya khawatir akankah tenggelam. Saat itulah
Seseorang membutuhkan ilmu bagaimana menangani, mengatasi ketika baru diuji dengan badai gelombang samudra. Saat rumah tangga sedang diuji, akankah seseorang bisa bijaksana menghadapinya? Kita lihat Rasulullah SAW. Yang namanya rumah tangga Rasulullah SAW tidak lepas dari yang namanya problematika, tidak lepas yang namanya masalah. Kehidupan atau rumah tangga Nabi pernah diuji dengan kehidupan ekonomi yang susah. Sehingga kata Aisyah, selama 3 bulan berturut-turut hanya mengkonsumsi al-aswadan, hanya mengkonsumsi kurma dan air. Dapurnya rumah Nabi gak pernah mengepul karena memang gak ada yang dimasak. Apa yang dimasak? Gak ada gandum, gak ada beras. Namun apa? Namun Rasulullah dan Aisyah gak pernah mengeluh. Meskipun 3 bulan berturut-turut hanya makan kurma dan air putih saja. Sehingga para ummahat, ketika kita lihat barang-barang serba naik, minyak goreng naik, gas naik, BBM naik, beras naik, semuanya serba naik, akankah kita akan mengeluh? Yang alhamdulillah kita masih bisa masak setiap hari. Masih bisa apa? Masak. Ibunda kita Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, bayangkan 3 bulan gak masak. Betah badan? Betah Ustaz, kan ada GoFood. Tinggal apa? Tinggal pesen nih. Ini kita lihat bagaimana Rasulullah dan Aisyah radhiyallahu taala bijak dalam menghadapi ujian. Rumah tangga Rasulullah SAW pernah diuji dengan kesucian ranjang beliau. Pernah Aisyah difitnah telah berzina. Bahkan dikisahkan ketika Aisyah difitnah telah berzina, beliau sampai menangis sejadi-jadinya, sampai gak bisa menangis lagi saking apa? Banyaknya tetesan air mata. Kita lihat betapa bijaknya Rasulullah ketika menghadapi ujian ini. Ujian berupa apa? Berupa keharmonisan rumah tangga. Akhirnya Allah Ta'ala yang langsung dari wahyunya mensucikan Aisyah Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu taala anha, dari tuduhan yang keji tersebut. Para ummahat yang dirahmati Allah, perjalanan hidup manusia tidaklah selalu sesuai yang diharapkan. Terkadang seseorang harus melewati jalan yang terjal. Setelah beberapa waktu mungkin menikmati jalan yang landai. Hari-hari hidup di dunia ini penuh warna. Terkadang gembira, namun sewaktu-waktu dihampiri rasa sedih, duka, dan nestapa. Inilah tabiat kehidupan. Di antara kesedihan yang menimpa seseorang adalah kondisi di mana seseorang tidak berhasil meraih apa yang diharapkan. Ternyata nggak berhasil meraih apa yang diharapkan. Nah, bagaimana ketika seseorang tidak berhasil meraih apa yang didambakan, yang diinginkan, diharapkannya? Saat itulah hendaknya mengingat firman Allah Ta'ala, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum
wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Allah Ta'ala berfirman, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu amat baik bagimu. Boleh jadi kamu gak suka membenci sesuatu padahal baik bagimu. Seseorang mungkin gak suka ketika di PHK. Yang namanya di PHK, Ustaz, siapa yang senang, siapa yang suka di PHK? Jadi gak suka, benci kalau di PHK. Padahal bisa jadi itulah yang terbaik. Sebagian orang di PHK kemudian usaha mandiri, akhirnya Masya Allah berhasil. Bisnisnya melejit dengan pesat. Jika dibandingkan dia harus tetap bekerja di perusahaan. Jadi boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu amat baik untukmu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu amat buruk bagimu. Terkadang kita suka dengan sesuatu tapi ternyata itu enggak baik bagi kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lah yang maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasannya yang terbaik adalah pilihan Allah. Allah itu maha tahu mana yang lebih maslahat, mana yang lebih bermanfaat untuk kita. Sehingga para ummahatnya, yang penting kalau kita sudah mengambil sebab, sudah berusaha, berikhtiar, berdoa, maka ya sudah, serahkan hasilnya kepada Allah. Karena Allah akan tetapkan yang terbaik untuk hambanya. Yang terbaik adalah pilihan Allah. Kalau kita lihat kisah-kisah dalam Al-Quran, semakin meyakinkan kita bahwasannya keputusan Allah lah yang terbaik. Kita lihat bagaimana ibunda Nabi Musa alaihissalam yang menghanyutkan anaknya ke sungai. Kemudian anak tersebut berada di tangan keluarga Fir'aun, tetapi tanpa diduga tragedi tersebut berbuah manis di kemudian harinya. Perhatikan pula dengan seksama bagaimana kisah Nabi Yusuf yang dibuang oleh saudara-saudaranya. Kisah Nabi Yusuf yang penuh dengan drama yang mengharukan antara Nabi Yusuf dengan sang ayah Nabi Yakub alaihi wassalam. Demikian pula kisah sahabiyah, sahabat Nabi, kisah Ummu Salamah radhiyallahu taala anha yang ditinggal wafat oleh suaminya Abu Salamah radhiyallahu taala anhu. Abu Salamah meninggal dunia. Ummu Salamah kemudian berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim yang ditimpa suatu musibah lalu dia mengucapkan doa yang diperintahkan, yaitu beristirja. Ditimpa musibah kemudian mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepadanya. Allahumma ijurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa akhlafallahu lahu khairan minha. Setelah istirja kemudian berdoa, ya Allah, limpahkanlah pahala atas musibah yang menimpaku ini, dan berikanlah ya Allah ganti yang jauh lebih baik.
Kalau doa demikian, niscaya Allah akan memberikan ganti yang lebih baik. Nah, ketika Abu Salamah meninggal dunia, Ummu Salamah membaca doa ini, yang akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala menggantikan Abu Salamah dengan siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menikahi Ummu Salamah. Hadis riwayat Muslim. Jadi terkadang yang terjadi pada kita dan hal itu nggak sesuai dengan yang kita harapkan, bisa jadi itu adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah yang belum kita sadari. Sehingga seseorang tidak boleh terburu-buru mencela musibah yang Allah berikan, tetapi yakinlah bahwasanya ketetapan Allah lah yang terbaik. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal itu yang baik bagi kalian. Dalam ayat yang lain, fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. An-Nisa ayat 19. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Jadi terkadang karunia Allah itu terkadang didapatkan dengan penuh kesedihan yang dihadapi. Namun kesedihannya dihadapi dengan kesabaran. Allah Maha Bijaksana, Maha Mengetahui, sehingga hendaknya kita terus berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah, dan jangan meratapi apa yang sedang kita hadapi. Kita harus ingat surat Al-Insyirah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kita harus ingat bahwasanya sesudah kesusahan akan datang kemudahan. Bahkan satu kesusahan akan mendatangkan kemudahan-kemudahan yang sangat banyak. Kita harus ingat bahwasanya badai pasti berlalu. Sehingga harus senantiasa kita ucapkan al-khiratu al-khairu, al-khairu khiratullah, al-khairu khiratullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah. Ada sebuah kisah para ulama yang dirahmati Allah, kisah yang memotivasi kita untuk senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Coba kita lihat ilustrasi ataupun pelajaran yang kita petik dari kisah berikut ini. Ada sebuah kisah seorang raja yang hidup bersama menterinya. Raja dan menteri. Dan menterinya ini, Masya Allah, menterinya itu senantiasa mengatakan al-khairu khiratullah, al-khairu khiratullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah, yang terbaik adalah pilihan Allah. Bahkan setiap ada orang yang terkena musibah akan langsung dinasihati oleh menteri tersebut dengan mengatakan yang terbaik adalah pilihan Allah. Suatu hari sang raja terkena musibah. Jari raja tersebut putus karena suatu hal. Akhirnya apa? Ketika bertemu dengan sang menteri datang dengan tetap mengatakan al-khairu khiratullah. Wahai raja, yang terbaik adalah pilihan
Allah. Jari Anda ini putus adalah yang terbaik. Kira-kira bagaimana ummahat mendengar ucapan menterinya ini? Raja gimana kira-kira? Masa jari putus kok terbaik? Gimana menteri ini? Raja pun akhirnya tersinggung dan marah. Raja mengatakan, jari saya putus yang terbaik. Akhirnya raja mengatakan, penjarakan dia. Akhirnya dipenjara menterinya. Tatkala dipenjara, apa yang dikatakan oleh menteri? Dengan mudah menteri ini mengatakan, al khairu khiratullah, yang terbaik adalah pilihan Allah. Saya ini dipenjara, inilah yang terbaik. Dan ternyata benar. Kenapa benar? Suatu saat sang raja pergi berburu bersama bawahannya, untuk berburu atau karena suatu keperluan. Sang raja bersama bawahannya akhirnya kemudian ketika berburu terjebak, pergi ke tempat yang jauh, dan akhirnya ditangkap oleh segerombolan orang penyembah dewa. Mereka ditangkap dan disembelih satu persatu sebagai tumbal untuk dewa-dewa mereka. Tatkala tiba giliran sang raja, ini rajanya mau dikorbankan ini. Ternyata mereka mendapati raja ini jarinya putus, dan mereka menganggap raja ini orang yang cacat, nggak pantas ini dikorbankan untuk para dewa. Akhirnya apa? Raja pun akhirnya dibebaskan. Saat itulah sang raja sadar akan kebenaran perkataan menterinya. Ternyata jarinya yang putus ini adalah yang terbaik. Jari terputus itu adalah kebaikan, anugerah, sehingga tidak jadi dibunuh oleh orang-orang tersebut. Akhirnya sang raja pulang dengan begitu semangatnya. Ketika pulang langsung membebaskan menterinya. Dan raja mengatakan, wahai menteri, benar perkataanmu, yang terbaik adalah pilihan Allah Ta'ala. Saya selamat dari cengkraman mereka. Baru sadar ini sang raja. Dan raja berkata, namun wahai menteri, saya ingin bertanya, kenapa kamu menteri, ketika kamu di penjara, kok kamu tetap mengatakan yang terbaik adalah pilihan Allah? Kira-kira wahai menteri, kebaikan apa yang kamu dapati selama di penjara? Apa kira-kira kebaikannya? Bapak Mahat, ini rajanya tanya, kok kamu di penjara kok masih mengatakan yang terbaik pilihan Allah? Kebaikan apa yang kamu dapatkan kok di penjara? Kira-kira apa? Nggih, leres, Masya Allah. Sang menteri menjawab, seandainya saya nggak di penjara, maka saya akan ikut pergi berburu bersama Anda. Dan saya akhirnya ditangkap dan disembelih oleh mereka. Oleh karena itu saya di penjara adalah yang terbaik. Masya Allah. Sebuah kisah yang semoga bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang senantiasa berprasangka baik kepadanya.
dan yakin bahwasanya takdir Allah itulah pilihan yang terbaik. Setelah kita berusaha, berikhtiar, berdoa, maka serahkanlah hasilnya kepada Allah. Sebagian orang pernah berikan nasihat, silahkan tulislah impianmu di buku tulismu. Tulislah apa impianmu, apa harapanmu di bukumu. Kemudian berikanlah penghapusnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mungkin bisa jadi kita menuliskan suatu harapan yang ternyata itu kurang baik, maka biarlah Allah yang memberikan yang terbaik untuk kita. Maka selain kita senantiasa ingat sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, yaqulu tabaraka wa ta'ala, ana inda dhanni abdi bi. Allah berfirman dalam hadis qudsi, saya tergantung bagaimana hambaku berprasangka kepadaku. Jika seseorang berprasangka baik kepada Allah, prasangka baik, optimis hidupnya, maka Allah akan memberikan keputusan yang terbaik. Sebaliknya, jika seseorang mudah senantiasa selalu suudzon, berburuk sangka kepada Allah, berarti dia menginginkan keputusan yang buruk untuknya. Yakinlah, kita harus yakin bahwasanya Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang taat beribadah kepadanya. Allah tidak akan mengecewakan harapan hambanya. Allah tidak akan mentelantarkan hambanya yang penting mau mendekatkan diri kepada Allah. Kalau seseorang dekat dengan Allah, maka doa-doanya akan mustajab. Doa-doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga para ummahat yang dihormati Allah Subhanahu wa ta'ala, di tengah banyaknya ujian kehidupan, maka kita semua harus mengedepankan husnudzon. Bagaimana selalu berbaik sangka kepada Allah. Kalau kita berbaik sangka kepada Allah, hasilnya akan baik nanti. Beda kalau buruk sangka, ya sudah, berarti dia mengendaki keburukan yang akan menimpanya. Demikian pula kita pun tidak lupa untuk senantiasa berhusnudzon kepada sesama, lebih mendahulukan husnudzonnya. Nah, dengan husnudzon inilah yang akan menjadikan seseorang optimis, bersemangat di dalam menatap hidup, menatap masa depan. Janganlah menjadi pengikut madesu. Masa depan suram, tapi sambutlah masa depan itu dengan semangat, dengan optimis, dengan bekal yaitu ilmu yang bermanfaat. Sehingga kita usahakan bagaimana istiqomah dalam belajar, dan alhamdulillah kita ada kajian di sini setiap hari Jumat jam 1 siang. Kita berharap semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan ilmu yang barokah. Jadi insyaallah kita yakin bahwasanya dengan keberkahan ilmu inilah yang akan menjadikan keadaan seseorang lebih baik dari sebelumnya. Baik, demikian
sekalian, para ummahat yang kita kaji di kesempatan siang hari ini, ya mudah-mudahan bermanfaat dan ada kurang lebihnya mohon maaf. Fanas'alullaha ta'ala al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Fa akhirul kalam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.